Halo teman-teman semua yang nonton YouTube Mama. Ya, kali ini Mama ada di Dubai. Mama mau menginterview Marina, ngobrol-ngobrol ya tentang bagaimana tinggal di Dubai. Marina sudah berapa? 15 tahun meninggalkan tanah air. Ya, 4 tahun di Singapura dan 11 tahun di Dubai. Jadi udah banyak pengalamannya tentang bagaimana hidup di Dubai, kira-kira apa yang paling menarik, bagaimana beradaptasi gitu. Jadi kita dengerin ceritanya ya. Oke, pertanyaan pertama. Ini khususnya buat biasanya sih mungkin mama-mama ya atau ciwi-ciwi yang tertarik pengen tinggal di Dubai, pengen kerja di Dubai, karena mama banyak yang nanya sih gimana sih caranya kerja di Dubai gitu, atau gimana caranya tinggal di Dubai, apa rasanya tinggal di negara yang image-nya tuh tentang hidup glamor, mobil sport itu berseliweran. Ya itu hampir benar sih sebenarnya, karena memang banyak mobil sport berseliweran kayak Avanza lah ya di Indonesia ya. Yuk kita dengerin. Oke, pertanyaan pertama ya. Apa perbedaan utama antara Dubai dengan Indonesia? Hai, saya Marina. Ya, saya sudah tinggal di Dubai sejak 11 tahun yang lalu. Kemudian menurut saya, kenapa saya pilih Dubai ya? Kebetulan setelah saya tinggal di Singapura, saya apply jobs. Ada satu pekerjaan yang cocok dengan background saya, skill saya, kebiasaan saya, dan saya lulus tes interview online. Kemudian saya datang ke sini dan bekerja. Nah, perbedaannya secara geografis tentunya sangat signifikan ya. Kalau Dubai kan kecil sekali, atau UAE. Kecil, ya? UAE itu kecil ya. UAE itu seperti Pulau Bali mungkin ya, nggak sih, gedean dikit sih, kurang lebih ya, mungkin seperti Kalimantan. Nah, kalau Dubai itu lebih kecil lagi. Waktu saya pindah ke sini, populasi di Dubai itu sekitar 10 juta orang, ya, kecil. Nah, sekarang sudah 15 sampai ke 17 juta orang, berarti kan berkembang. Kalau perbedaannya dengan Indonesia tentunya sangat signifikan. Mereka di sini pembangunannya cepat sekali, dalam segi teknologi, dalam segi art, dalam segi pendidikan, dalam segi finance, dalam segi keberanian mereka ya untuk tampil di mancanegara, dinilai oleh dunia bahwa mereka mau jadi yang terbaik. Jadi mereka sangat termotivasi. Tentunya pemerintahnya punya visi misi yang sangat fabulous, excellent, yang mungkin nggak terpikir oleh negara-negara lain. Buktinya sampai saat ini kalian tahu sendiri, ada gedung tertinggi, ada mall terbesar, semuanya Nah, ada di Dubai. Kemudian Expo yang lalu, Expo 2020 yang 2020 yang lalu itu juga
visi misinya memang untuk diperkenalkan ke seluruh dunia bahwa ini loh Dubai 10-20 tahun ke depan akan seperti ini. Itu sudah ada semuanya. Mereka sudah sangat detail dalam segi kesehatan ya, dalam segi proyek-proyek kesehatan, proyek-proyek konstruksi gitu ya. Bagaimana orang akan hidup di sini, outsourcingnya dari mana, makan dari mana, air dari mana, listriknya bagaimana gitu kan. Itu udah disiapin sejak sekarang. Dari segi transportasi. Ya, jadi memang mereka ini negara yang sangat termotivasi gitu. Jadi perbedaan dengan Indonesia sebetulnya culture juga agak beda karena 70% walaupun sama-sama negara mayoritas Islam, negara Islam. Ya, ini negara Islam, negara Muslim. 70% penduduk di sini adalah orang asing ya. Jadi sebenarnya lokalnya itu tidak banyak begitu. Mau dibilang banyak orang Arab di mana-mana terlihat Arabik, tapi mereka mungkin bukan. Mereka dari negara yang lain gitu, negara Middle East yang lain begitu. Jadi lokalnya sendiri itu sedikit jumlahnya. Lokal itu yang Emirati. Emirati. Orang asli. Betul. UAE. Ya, UAE, orang asli di UAE. Ya, betul. UAE ya. Mama juga United Arab Emirates. Pikirnya Dubai itu negara. Ternyata Dubai itu bagian dari UAE. UAE. Ya, jadi ada 7 states di UAE ini. Anyway, ya perbedaannya mereka cepat berkembang, cepat bersaing, suka bersaing, dan tentunya outsourcingnya ya memang minyak di Abu Dhabi lebih banyak ya. Abu Dhabi, Sharjah, Al-Ain itu lebih banyak dari Dubai. Kalau Dubai ini mereka fokusnya untuk turisti gitu, perkembangan tourism ya, menarik orang-orang dari negara lain untuk spending uang atau untuk memakai uangnya di sini, bekerja di sini. Dan sekarang ini sebetulnya visa itu sudah lebih dipermudah, visa pekerjaan asal ada pekerjaannya dan asal jelas, asal legal seperti itu. Ikuti saja semua aturannya. Kalau kalian tertarik untuk pindah ke UAE, nggak cuma Dubai kok, state lain juga enak. Ada Al-Ain ya, ada Abu Dhabi, kemudian ada Quwain. Memang mereka agak jauh dari mana-mana, tapi mereka akan berkembang juga seperti itu. Jadi prospeknya juga ada. Ya, kita kan kemarin ke Hatta, bagian dari Hatta, state Hatta itu mereka ada culture-nya sendiri ya, ada yang mereka banggakan sendiri dari kota-kota mereka. Terus Anda bisa bekerja di bagian apa saja, rumah sakit sesuai dengan kemampuan Anda, kerja di hotel atau kerja sebagai buruh misalnya gitu, kalau Anda mampu dan bisa punya skill. Di sini kalau Anda punya skill sangat dihargai karena memang mereka perlu, karena secara jumlah penduduknya itu sudah saya sampaikan sedikit, dan mereka masih perlu tenaga kerja skill yang lain untuk datang ke sini. Memang di sini banyak sekali dari India, dari Philippines, dari Indonesia, dan tidak cuma pekerjaan itu tidak cuma yang low to medium. Untuk high position juga banyak dibuka di sini. Ya, banyak perusahaan dari media, banyak perusahaan Amerika, Australia. Peluangnya banyak ya. Peluangnya banyak asal mampu untuk melalui screening dan kompetisinya sangat ketat ya, karena semua orang mau datang ke sini. Banyak orang yang datang ke sini tidak punya pekerjaan. Yang akhirnya mungkin mereka dapat, ada yang beruntung, ada yang tidak beruntung ya. Ada hal keberuntungan juga dalam hidup ya. Asal kita berusaha, persisten, mau, itu pasti bisa. Jadi perbedaannya macam-macam, tidak hanya dari segi perkembangan negara, tapi juga segi culture ya, segi bagaimana orang berperilaku, itu semuanya ada visi dan misinya, dan dari masing-masing orang. Nggak semua cuma lihat, oh ya ini bagus, itu bagus, tapi sebetulnya enggak. Ya itu tergantung kita masing-masing gitu, berpikirnya bagaimana, tujuan hidup kita apa. Nah itu perbedaannya. Tapi untuk sumber daya alam Indonesia sangat lebih daripada UAE, punya kesempatan yang sangat banyak, dan outsourcingnya lebih mendukung ya, lebih mendukung dari Indonesia untuk jadi negara kaya
Dubai itu juga besar sebenarnya. Iya, bagaimana kita mengelolanya aja gitu. Kalau Mama pribadi ya melihat di Dubai ini, salut sama mental orang-orangnya gitu loh. Mereka tuh tertib, bertanggung jawab sebagai warga negara, mereka bertanggung jawab taat peraturan gitu ya. Jadi mudah untuk diatur gitu, makanya negaranya jadi cepat berkembang. Ya, gitu dan ya. 60-70% orang asing ini di sini mengikuti aturan negaranya. Jadi tidak ada tuh yang berani untuk melenceng atau tidak mentaati aturan, karena semuanya ini ada denda, sedikit-sedikit denda gitu. Kita nggak mau dong, kita kerja kita cuma bayar denda di sini kan enggak ya, semua ada hukumannya, ada dendanya. Nah itulah yang membuat kita semua tertib begitu ya. Ya perbedaannya banyak, nggak cuma dari segi fisikal dari luarnya saja ya, tapi banyak. Indonesia sebetulnya besar dan saya bangga ya sebagai orang Indonesia ya, dan saya dikasih kesempatan tinggal di sini. Ya saya juga sudah berkeluarga di sini dan sudah berkesempatan juga menikmati atau berjuang di Dubai bersama suami. Bisa berhasil kan? Iya, bisa berhasil kalau kita mau ya. Jadi mungkin memang nggak gampang gitu, tapi possible ya. Iya, tergantung bagaimana sangat kita. possible. Berarti orang Indonesia di sini banyak juga ya? Banyak. Terus kalau misalnya orang Indonesia di sini, berarti gimana dengan kehidupan orang Indo di sini? Misalnya susah nggak makanan Indonesia? Ada nggak toko yang jual khusus bahan-bahan makanan Indonesia? Ada. Jadi ada pekerja-pekerja yang atau business minded people Indonesia, orang Indonesia yang punya business minded, yang cepat menangkap opportunity di sini. Di sini ada istilahnya toko kelontong, bukan supermarket besar ya, bukan seperti Carrefour, Giant atau yang lain-lain. Ini mereka set up bahan-bahan makanan Indonesia dari yang fresh sampai yang packaging, botol, semuanya deh, kalengan, botol, semua ada, packing semua ada, mau cilok juga ada. Cilok ya, Indomie udah pasti lah, yang mie instan udah pasti, macam-macam mie instan udah pasti. Sambal-sambelan juga ada di sini. Di Dubai itu yang saya aware itu ada 2 yang langganan saya lah ya, itu ada di Karama sama ada di dekat Bur Dubai sana ada, dan sangat sangat harganya juga terjangkau dan banyak pilihannya gitu. Ada ikan asin, ada cumi asin, rasanya ada rasa Indonesia ya. Oh iya ya, mereka memang produk Indonesia. Bukan Indonesia dimodif. Mereka, iya. Enggak ya. Enggak, tapi ini. misalnya nih ada kayak apa ya, beras ketan. Nah, beras ketan itu ada yang dari negara lain, ada dari Thailand juga, nggak cuma dari Indonesia gitu. Jadi ada beberapa pilihan sih memang gitu. Terus kalau hiburannya apa biasanya kalau? Nah, kalau hiburan sebenarnya banyak. Mau hiburan yang murah atau mau hiburan yang mahal ada di sini ya. Di sini banyak taman. Nah, di Dubai itu juga memikirkan penghijauan. Bagaimana mereka bisa memanfaatkan lahan tanah pasir ini ya, padang pasir. Maaf ya ini. Ini rumahnya deket ini, soalnya deket base Angkatan Udara. Jadi agak berisik. Nah, taman di sini banyak. Tamannya itu disediakan barbecue pit. Jadi keluarga atau kawan-kawan, teman-teman itu bisa belanja sendiri, beli bahan sendiri, beli barbecue sendiri, beli dagingnya sendiri, bawa barbecuing di sana. Nggak usah bawa barbecuingnya karena sudah disediakan sama pemerintah. Tinggal bawa daging aja sama charcoal, sama batu baranya untuk ngebakar. Udah itu. Nah, itu sekarang kalau musim dingin seperti ini itu menjadi tujuan utama. Banyak ibu-ibu arisan di sana, kawan-kawan Indonesia di sana yang menikmati ini udara adem ya, udara dingin di sini untuk ngobrol-ngobrol, untuk ketemu di akhir pekan. Nah itu, dan kalau yang mau mahal juga ada. Mau mahal kita bisa ke sinema, mau mahal bisa makan makanan yang mahal-mahal di restoran, di mall-mall. Kemudian bisa ke theme park, ada banyak theme park di sini. Mau ke water park gitu ada.
Banyak sekali pilihannya. Kebanyakan orang tuh tinggal di rumah atau apartemen? Kalau di sini kebanyakan tinggal di apartemen, karena apartemen itu kan Lokasi ya. tinggi-tinggi ya, dan lokasinya juga dibuat sedemikian rupa dekat dengan metro. Nah, metro station ini salah satu transportasi utama di Dubai ya, selain taksi, karena taksi cukup mahal ya. Jadi Tapi orang public bekerja transport itu yang lain? public transport ya, yang kebanyakan dipakai adalah metro, kereta. Terus kita juga ada Harga bus tiketnya? umum. Kalau harga tiketnya itu tergantung tujuan dari mana ke mana gitu. 2-3 station ya cukup murah, sekitar 5-7 dirham satu trip gitu. Ya, sangat Nggak terlalu mahal lah ya. Iya. Maksudnya kalau kita tinggal di sini nggak punya kendaraan, itu masih terjangkau untuk kita pergi setiap hari naik metro. Betul ya. Mama, iya. Terus kalau visanya sendiri Nah, kalau ada visa, nah kalian macam-macam aja iya. visanya apa gitu. Kalian kesini, misalnya teman-teman mau kesini, mau liburan dulu nih, mau lihat-lihat ya kan, mau liburan dulu, itu visanya gampang sekali ya. Untuk yang tidak punya saudara di sini atau tidak punya, Itu banyak yang nanya tuh kalau Iya. nggak punya keluarga gimana? Iya, bisa. Di sini ada banyak travel agent yang bisa membantu. Anda tinggal sediakan dokumen-dokumen yang diperlukan. Nah, ini kadang-kadang ada ketidakpastian, seperti kita apply atau aplikasinya itu untuk 30 hari, kita bisa dapat 60 hari gitu ya. Nah, sekarang sih tiket tidak diperlukan ya. Cuma paspor, kopi paspor, pekerjaan ya, itu diisi formnya yang diperlukan, sama rekening bank, kopi rekening bank. Tapi kayaknya kalau tiket belum. Kalau tiket kan kadang belum pasti tanggal berapa mau berangkatnya seperti itu. Tapi Jadi nggak seribet Iya. visa yang lain ya. Visa Eropa itu kan agak sulit ya. requirement-nya ya, syarat-syaratnya. Nah, untuk biayanya harganya itu sekitar 1.200.000, sekitar 1.200.000 kurang lebih untuk yang bisa 1 bulan. Gitu. Pokoknya banyak yang nanya ke Mama, gimana caranya bisa nggak gitu Bapak kita. Kebetulan karena Marina ini adik Mama sendiri ya. Jadi hitungannya keluarga ya. Mungkin Kalau Mama lebih kesini, mudah. ya kalau Mama kesini saya cuma minta kopi pasportnya aja, nggak ada yang lain-lain. Nanti agennya itu minta ke saya KTP di sini. Nah, itu udah cukup Jadi gitu. itu memang mempermudah. Sponsor sebagai Iya, sponsor di Tapi sini. kalau yang nggak punya keluarga pun juga sebenarnya nggak sulit-sulit banget kita mau visa Eropa ya. Kita kemarin Mama 1 kali Mhm. visa Eropa ya. Terus Iya. bagaimana beradaptasi waktu pertama kali tinggal di Dubai? Apa Kalau yang tinggal paling di sulit? Dubai, challenge-nya ya. Dengan ketemu berbagai nationality, dengan ketemu personality yang lain gitu ya, dari orang-orang yang dari berbagai background, kadang-kadang komunikasi menjadi challenge gitu ya. Jadi bukan hambatan, tapi challenge aja bagaimana kita menyesuaikan diri gitu. Nah, orang European, African gitu, saya bekerja dengan berbagai macam nationality, sekitar 15 nationality di kantor gitu. Nah, itu mereka punya Inggris ya. bahasanya Inggris. Jadi bahasa Inggris itu Penting sekali. nomor 1 ya. Iya, nomor 1. Iya, kalau bisa bahasa Arab lebih bagus lagi, bagus. lebih bagus itu lebih. Di sini mereka pakai 2 bahasa itu ya, Inggris sama bahasa Arab. Iya, Inggris sama bahasa Arab. Nah, dari berbagai macam background itu mungkin ya itu satu, komunikasi yang sebagai challenge ya. Kedua, bagaimana kita, tergantung ya kalau di sini untuk bekerja ya bagaimana kita menyesuaikan diri dengan bos kita, itu aja sih. Kalau masalah makanan, kehidupan sehari-hari, kadang-kadang kalau 6 bulan pertama kita harus irit-irit nih misalnya ya kan kita dengan harga ya. misalnya kita udah dapat akomodasi dari company misalnya ya. Kalau nggak ada akomodasi kan harus disesuaikan dengan gaji sendiri ya. Kalau udah ada akomodasi ya kita harus menyesuaikan uang makan, harus diirit-irit gitu kan, supaya nanti kalau mau pulang tahun depan ke Indonesia adalah bawa duit gitu ya. Mesti pintar-pintar manage. Iya, meskipun kita seneng nih, wah di supermarket semuanya pengen nih, aduh enak banget nih coklatnya, enak banget nih ya kan ya semuanya pengen dibeli.
Coba ditahan-tahan ya. Sabar. Ini coklat Dubai memang enak-enak gitu ya, coklat Dubai macem-macem. Tapi berarti kacangnya macem-macem. saya kan pakai dua bahasa. Sebenarnya orang Indonesia peluangnya besar juga karena banyak orang Indonesia bisa bahasa Arab. Iya kan? Iya. Jadi itu kelebihannya. Iya, saya pun pengen banget belajar bahasa Arab, belum ada kesempatan. Karena memang karena penting juga. Iya, menguntungkan. Jadi kalau advice untuk orang Indonesia yang bisa dikasih advice apa untuk orang Indo yang kalau menurut saya, kalau teman-teman kawan-kawan tertarik untuk tinggal di Dubai, research dulu yang pertama kali dan harus meyakinkan bahwa sampai di sini ada yang dilakukan, jadi tidak terlunta-lunta, tahu tinggal di mana, akan berapa lama di sini, pekerjaannya apa, boleh banyak lewat manpower agency ya, penyalur ya, penyalur ya, boleh aja sih kalau itu sebagai satu pilihan. Tapi ya tetap hati-hati ya Mama ya, gimana cara memilih yang sudah berpengalaman atau enggak, jangan sampai merugikan diri kita sendiri, iya kan. Enak dan gak enaknya adalah juga pada saat musim panas, kalau tidak ada kendaraan sendiri di sini, nah jalan misalnya dari apartemen ke metro station itu mesti dilihat-lihat berapa lama karena panasnya bisa sampai 45 derajat sampai 45-48 derajat itu nggak tahan. Nah di sini juga ada aturan karena kalau summer itu terlalu panas, pekerja-pekerja yang bekerja di luar, yang pekerjaannya di luar pekerjaan lapangan, itu ada jam-jamnya, mereka dari jam 11 sampai jam 2 itu nggak boleh kerja gitu. Jadi mereka tapi diganti malam gitu, jadi diganti sampai jam 8 misalnya, harusnya pulangnya jam 5 jadi sampai jam 8. Nah seperti itu harus menyesuaikan. Tapi itu good idea sebenarnya ya, good idea, karena kalau misalnya satu kan kita lihat ketahanan fisik ya, dan untuk kinerja juga gitu loh. Kalau kita udah terlalu panas nggak satu nggak bagus, kita aja pengsan. Iya. Kedua kita kerja lebih enak gitu loh. Iya, jadi produktif. Ya, harusnya di Indonesia boleh gitu ya. Kalau itu bagus loh, bisa ditiru. Iya. Dan sebelumnya kan sekitar 2 tahun yang lalu, 2020 ya, 2021 tadinya kan weekend di sini kan hari Jumat sama hari Sabtu. Kemudian pemerintahnya mengganti, sekarang sudah sama seperti internasional ya, hari Sabtu dan Minggu adalah weekendnya begitu. Cuman state lain seperti Sharjah mereka bikin aturan sendiri, sheikh-nya, pemerintahnya buat aturan sendiri, mereka liburnya 3 hari. Jumat, Sabtu, Minggu. Liburnya 3 hari, tapi seperti sekolah jadi lebih panjang termnya gitu atau semesternya gitu. Jadi di Sharjah itu 3 hari liburnya, 4 hari kerja. Minggu, tapi kesehariannya hari jam produktifnya lebih panjang kayak. Iya. Itu lebih panjang. Ya balance lah berarti ya. Iya, itu juga jadi pertimbangan. Ya cuaca, kesehatan. Terus di sini harus ada insurance ya. Jadi kalau misalnya kalau teman-teman lewat penyalur tadi manpower itu harus dipastikan ada insurance kesehatan. Nah di sini pilihan insurance kesehatan itu juga sebagai pengetahuan aja, tergantung, ada yang murah sangat gitu ya, murah banget tapi kliniknya nggak lengkap gitu dan jauh misalnya, kliniknya mungkin nggak lengkap. Misalnya saya mau ini USG gitu, USG-nya tapi nggak ada tiap hari. Ada tuh temen juga pengalamannya, ini USG di klinik ini adanya hari misalnya Kamis Sabtu aja atau Senin Rabu gitu, jadi nggak tiap hari. Nah itu kan terbatas gitu ya, tapi mau nggak mau tergantung posisi kalian kerjanya sebagai apa dan tergantung budget juga ya, jadi mesti clear dari awal gitu. Terus mesti dibaca semua dokumennya. Kalau insurance semua yang kalau bisa sih memang nggak semua 100% menguntungkan kita atau merugikan kita. Ya biasanya sih balance ya 50-50 gitu. Jadi dicek aja dulu semuanya gitu. Dan tentunya jangan sampai kesini nggak ada tanggung sama sekali atau nggak ada tabungan sama sekali ya. Tetap harus ada spare uang juga untuk kalau urgency ya, emergency. Nah kalau ATM di sini sih bisa sih pakai ATM mana aja. Nanti biasanya kalau udah misalnya dapat pekerjaan, kalau misalnya kesini mau kerja, itu langsung dibuatkan rekening bank di sini, jadi langsung punya rekening untuk transfer gaji gitu ya. Tergantung, kalau pekerjaannya adalah asisten rumah tangga biasanya sih dikasih cash, tapi kalian bisa juga
punya rekening tabungan di sini. Kalau untuk transfer uang dari dirham ke rupiah, nah di sini banyak ada exchange money changer exchange itu yang ada juga jasa remittance-nya, jasa transfernya. Jadi langsung dalam bentuk rupiah gitu kan? Enggak, kita bawa uang dirham. Kan nanti kan kalau kalian satu kali ke sana mereka kan mendata, masukin ke komputer, terus udah ada account-nya. Jadi nanti kalau balik lagi ke situ udah tahu, tinggal kasih nomor teleponnya aja udah tahu. Rekening banknya kan itu aja. Kalau mau punya 2-3 rekening bank di Indonesia yang mau biasa dia mau transfer rekening paman, mama, papa, nah itu boleh. Kalau saya sih satu aja nomor rekening, jadi yang biasa saya masukin ke rekening saya ya rekening saya aja gitu. Nah bisa punya 2-3-5 rekening bisa. Nah itu bawa uang cash dan biaya transfernya cuma 15 dirham. Biasanya saya pakai Sharaf Exchange sih itu di sini ada banyak pilihan, cuma coba-coba dan pilih yang paling murah aja gitu dan yang exchange-nya bagus. Saya biasanya kalau lihat ya dulu di online berapa hari ini kursnya, terus saya ke sana yang nggak begitu beda, misalnya cuma beda 40 poin, nggak apa-apa ya, memang mereka harus harus ambil untung juga gitu. Oke. Udah banyak ya informasinya ya yang bisa dipelajari, bawa pulang. Good to know. Jadi kalau buat teman-teman yang penasaran gimana dan hubungin mama, ngobrol sama mama. Nanti negara lain juga mama punya informasinya, mau ke Turki, kerja Turki nih mama juga punya informasinya. Kalau yang ke Dubai nontonin aja terus video ini. Tontonin terus ya Mama Jo. Dan jangan lupa ada Instagramnya untuk lihat mama udah traveling kemana-mana, ada YouTube-nya. Jadi buat orang Indonesia itu mungkin banget untuk tinggal di Dubai ya, dan mama senang juga negara ini karena makanannya hampir mirip juga dengan banyak nasi biryani, ada dengan orang Indonesia ya, dengan masakan Indonesia gitu. Dan orang-orang di sini sangat beragam, nationality-nya itu mix gitu. Jadi seneng gitu kita bisa ngelihat orang-orang dari berbagai bangsa di sini hidup sama-sama. Ini di kompleks perumahannya ya Marina, itu orangnya macam-macam gitu, dari semua negara ada di sini gitu loh. Bahkan dalam satu rumah suami istri aja bisa beda, kayak Marina ini mama orang Indonesia, papa orang British. Anaknya lahir di Dubai. Lalu katanya terus nanti ada lagi. Iya, ada lagi nanti video gimana hidup married with a foreigner ya. And perbedaan, iya betul. Itu buat untuk yang pengen tahu gimana sih caranya bisa punya suami bule, atau gimana rasanya menikah dengan suami bule gitu di negara lain, dan dua-duanya hidup di negara lain ya. Jangan lupa pantengin terus, nanti ditonton lagi ya. Terima kasih. Good luck ya buat teman-teman yang pengen pindah di Dubai. Terima kasih Marina buat infonya, dan Mama Jo. Mama yakin pasti bermanfaat ya. Wassalam. Dah.